Salam sejahtera, salam kasih, dan salam damai saudara-saudariku dimanapun berada. Pada video yang lalu saya pernah berjanji ingin memberikan kelanjutan video yang pertama, yaitu mengenai sifat-sifat manusia menurut tanggal lahir dan bulan juga tahunnya. Nah, pada kesempatan saat ini dan pada kesempatan ini, di dalam video ini sebelum saya mengulas terlebih lanjut di dalam sifat-sifat manusia yang berkaitan dengan hitung-hitungan harinya, bahwa kita mengingat kembali makhluk hidup yang diberikan nyawa itu adalah mikrokosmos, yang disebut juga buana alit. Nah, buana alit itu adalah kita sebagai makhluk hidup. Nah, mikrokosmos ini atau buana alit ini, kita juga punya kewajiban untuk mengolah potensi di dalam tubuh kita. Nah, oleh karena itu, saudara-saudariku terkasih, sebelum kita mengolah atau sebelum kita mengetahui mengolah potensi dalam diri kita, maka saya ajak terlebih dahulu saudara-saudariku untuk menyimak pribadi masing-masing. Sehingga ketika kita sudah tahu siapa diri kita yang sebenarnya, maka dalam pengolahan potensi diri kita, dalam pengolahan mikrokosmos atau buana alit, maka akan dapat berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, karena dalam ambisi, dalam sifat manusia, baik sifat buruknya atau sifat ya baiknya, kita sudah ketahui, kita sudah jalankan, dan kita sudah antisipasi. Saudara-saudariku terkasih, di dalam video ini saya akan jelaskan terlebih dulu bahwa dalam perhitungan hari kelahiran yang berkaitan dengan sifat-sifat manusia, dihitung terdiri dari hari atau pasaran, atau minggu, dan juga tahun. Begitu. Baik saudara-saudariku terkasih dimanapun berada, saya ingatkan kembali bahwa video ini untuk siapa saja, untuk berkeyakinan apa saja, karena setiap kami semua, setiap makhluk hidup mempunyai hak untuk membangun dirinya sendiri. Begitu, jadi ini tidak ada kaitannya dengan mantra dan lain sebagainya, tapi ini hanya sekedar pengalaman dan juga sekedar penggalian potensi diri kita, diawali melalui sifat-sifat manusia, sehingga dapat kita temukan siapa diri kita sebenarnya. Nah, saudara-saudariku sekalian dimanapun berada, bahwa pertama manusia terlahir itu dipengaruhi oleh hari pasaran. Nah, di samping itu, di dalam video yang kemarin juga, dengan sudah saya sebutkan juga bahwa adanya sebuah wuku atau hitungan wuku atau pawukon, yang kumpulan wuku ruas dalam setahun, yaitu potongan-potongan setengah tahun menjadi 30 wuku, yang dimulai wuku sinta, wuku landep, wuku ukir, wuku kulantir, wuku tolu, wuku gumbrek, wuku warigo atau warigo alit, wuku warigo dean atau warigo agung, wuku julung wangi, wuku sungsang, wuku dunggulan, wuku kuningan, wuku langkir, wuku medang sia, wuku pujut, wuku pahang, wuku kerulut, wuku merakih, wuku tambir, wuku medang kungan, wuku matal, wuku uye, wuku menail, wuku perang bakat, wuku bala, wuku ugu,
Wuku Wayang, Wuku Kelau Dukut, dan yang terakhir Wuku Watu Gunung. Nah, kemudian 30 wuku ini di dalam 1 tahun itu diulangi dari jumlah 30 tadi, sehingga 1 tahun itu mengalami 60 wuku, karena setiap setengah tahun itu ada 30 wuku seperti yang tadi saya sebutkan tadi. Nah, pada hari pasaran yang tadi saya sebutkan ada Legi, Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon itu, dan juga dalam wuku yang tadi ada harinya yang berawal dari hari Minggu hingga sampai Sabtu. Nah, Saptawara itu terdiri dari 7 hari, hari nasional kalau kita sebut pada zaman sekarang. Nah, hari-hari itu, baik hari Saptawara maupun Pancawara, Pancawara yang Pon, Legi, Kliwon atau pasaran itu tadi, itu mereka mempunyai kedudukan masing-masing. Nah, kedudukan masing-masing itu kita nantinya akan kita hitung sehingga bisa menemukan dalam hitungan itu menjadi rumus sifat manusia pada dasarnya. Nah, di dalam kedudukan hari Minggu itu Neptunya berjumlah 5. Nah, Neptu berjumlah 5 pada hari Minggu ini juga mempunyai kedudukan. Nah, itu tempatnya di timur. Nah, lalu hari Senin Neptunya 4. 4 itu tempatnya di utara. Lalu Selasa Neptunya 3, tempatnya di barat daya. Lalu Rabu Neptunya 7, tempatnya di barat. Kamis Neptunya 8, tempatnya di tenggara. Jumat Neptunya 6, tempatnya di timur laut. Lalu yang terakhir Sabtu Neptunya 9, tempatnya di selatan. Ini adalah hari nasional yang saat ini sebagian besar manusia modern menggunakan hari Saptawara ini. Nah, lalu begitu juga pada hari Pancawara, yaitu Umanis, itu juga mempunyai kedudukan dan jumlah Neptunya. Umanis atau Legi, Neptunya 5, tempatnya di timur. Nah, Umanis atau Legi ini tadi sama Neptunya dengan Minggu yang berjumlah 5. Ini sama-sama 5. Nah, ini Neptunya di timur, sama-sama di timur. Lalu Pahing. Pahing Neptunya 9. 9 ini tempatnya di selatan. Nah, Neptunya 9 sama dengan Neptu Sabtu. Itu juga 9. Sabtu itu jumlahnya juga 9, Neptunya juga di selatan. Nah, lalu Pon. Pon Neptunya 7. Tempatnya di barat, sesuai dengan Neptunya hari Rabu. Itu juga 7, tempatnya juga di barat. Nah, lalu Wage. Wage Neptunya 4, tempatnya di utara. Nah, ini Wage sama dengan Neptunya hari Senin. Neptunya 4, tempatnya di utara. Lalu Kliwon. Kliwon Neptunya 8. Nah, walaupun Neptunya sama dengan hari Kamis, Kamis juga 8, namun pada Pancawara hari Kliwon, tempatnya dia tersendiri, dia di tengah-tengah. Nah itu, maka kebanyakan orang yang masih menganut kepercayaan-kepercayaan lain, itu hari Kliwon itu merupakan hari yang istimewa. Sehingga di dalam Pancawara sendiri dia tempatnya di tengah-tengah. Walaupun Neptunya yang sama dengan hari Kamis, Neptunya 8, hari Kamis di Tenggara, tapi pada hari Kliwon ini Neptunya 8, tempatnya ada di tengah-tengah.
Nah, jadi dalam video ini dari jumlah hari tadi sesuai dengan neptu dan tempatnya, itu kita bisa hitung atau kita bisa prediksi atau kita bisa cari dengan cepat, mudah, dan praktis. Sehingga kita bisa gabung-gabungkan dari jumlah hari Pancawara dan Saptawara tadi, atau hari pasaran dan wukunya. Nah, itu kita bisa temukan dalam sifat-sifat kita. Lalu juga saya akan uraikan dalam zodiak-zodiak ini kita dapat mengenal juga sifat diri kita sendiri atau sifat istri atau kekasih atau orang tua atau sifat kawan atau sifat dan lain sebagainya. Sehingga kita bisa menyesuaikan diri dengan mereka, berlaku dengan penuh pengertian dan kebijaksanaan terhadap mereka. Sehingga ketika kita sudah mengetahui sifat masing-masing, sifat diri kita, sifat mereka, nah, terjaminlah semaksimal mungkin saling pengertian. Terciptanya kerukunan dan toleransi di antara kita dalam rumah tangga dan masyarakat. Seperti itu. Nah, manusia tidak bisa memastikan dalam 3 hal perkara, yaitu lahir, jodoh, dan mati. Walaupun video ini hanya saya sekedar mencantumkan akan adanya kecocokan dalam suatu perkawinan menurut kelahiran, tetapi kalau dalam praktiknya, kalau dalam kehidupan kita sehari-hari ada saudara-saudariku atau ada lainnya yang berbeda dengan sifat-sifat yang sudah saya uraikan, maka kerukunan, kebahagiaan dalam rumah tangga itu sendiri, hal itu adalah merupakan suratan Tuhan atau takdir. Nah, ada faktor yang menentukan di luar perhitungan manusia. Dan bersyukurlah atas anugerah dari Tuhan yang Maha Esa, atas kebahagiaan itu semua, yang di luar perhitungan-perhitungan yang akan saya sampaikan ini. Nah, jadi ketika ada misal contoh, saya sendiri misalkan lahir Senin Pahing dan cocoknya itu dengan Selasa Legi misalnya. Nah, itu seharusnya dalam perhitungan-perhitungan itu cocoknya itu, tapi ternyata pasangan saya bukan itu, tapi dalam praktiknya kehidupan saya bahagia. Nah, itulah di luar prediksi manusia, maka Tuhan menghendaki bahwa kehidupan saya walaupun bukan perhitungan di dalam video ini, tapi itu merupakan kebesaran Tuhan, kemurahan Tuhan, memberikan pasangan kepada saya dan dijodohkan dengan kebahagiaan. Nah, itu tadi yang sudah kita sampaikan bahwa 3 perkara manusia yang tidak bisa memprediksi atau menghitung, yaitu lahir, jodoh, dan mati. Nah, saudara-saudariku, dimanapun berada, di samping itu, di dalam video ini, saya akan sajikan atau saya akan berikan sesuai dengan pengalaman saya dalam menghitung hari-hari tadi. Nah, ketika saudara mempunyai hari lahir hari Minggu, nah kita cari neptunya, jumlah tadi. Lalu hari pancawaranya atau pasarannya yang berjumlah berapa, nah lalu digabungkan. Nah, dalam penggabungan sesuai dengan hitungan-hitungan itu tadi, maka kita sebagai buana alit
kita bisa mengolah pribadi kita sendiri. Baik saudara-saudariku terkasih dimanapun berada, di dalam video tadi saya sudah jelaskan mengenai hari Pancawara dan Saptawara yang kita bisa hitung, kita jumlahkan, kita gabungkan, sehingga kita akan menemukan jumlah dari wuku itu atau pasaran kita dalam lahir kita, yang kita bisa mencari sifat-sifat itu nantinya. Nah, saya akan melanjutkan lagi bahwa setiap manusia yang dilahirkan juga dipengaruhi oleh pengaruh planet. Nah, di dalam makrokosmos ini, planet yang saling dekat dengan bumi sehingga saling keras pengaruhnya. Nah, planet yang paling dekat dengan bumi itu ialah planet matahari. Nah, planet ini berpengaruh terhadap hari Minggu atau Sunday. Kemudian pengaruh bulan yang jatuh pada hari Senin, Monday. Demikian seterusnya. Dari Selasa dipengaruhi oleh planet Mars, hari Rabu oleh planet Merkuri, hari Kamis oleh planet Jupiter, hari Jumat oleh planet Venus, dan hari Sabtu, Saturday, dipengaruhi oleh planet Saturnus. Di samping hari yang jatuh atau Saptawara memberikan pengaruh juga diperkuat lagi dengan mingguan atau wuku yang berjumlah 30 dalam setengah tahun, yang kalau untuk setahun 30 wuku yang tadi sudah saya sebutkan. Nah, dalam perhitungan kelahiran, seorang bayi atau manusia memperhitungkan Saptawara, Pancawara, dan wukunya. Dan ada pula perhitungan dengan zodiaknya yang berjumlah 12 zodiak dalam satu tahun. Nah, zodiak ini, saudara-saudariku tentunya sudah tidak asing lagi, bahwa di dalam satu tahun ada 12 zodiak. Yang pertama adalah zodiak Capricornus, yaitu terhitung dari tanggal kelahiran 21 Desember sampai dengan 21 Januari. Lalu yang kedua Aquarius. Aquarius terhitung dari tanggal 21 Januari sampai dengan 20 Februari. Lalu Pisces 21 Februari sampai dengan 20 Maret. Aries 21 Maret sampai dengan 20 April. Taurus 21 April sampai dengan 20 Mei. Gemini 21 Mei sampai dengan 20 Juni. Cancer atau Cancer 21 Juni sampai dengan 20 Juli. Leo 21 Juli sampai dengan 20 Agustus. Virgo 21 Agustus sampai dengan 21 September. Libra dengan tanggal 21 September sampai dengan 20 Oktober. Lalu Scorpio tanggal 21 Oktober sampai dengan 20 November. Dan terakhir Sagittarius. Nah, ini tanggal 21 November sampai dengan 20 Desember. Nah, ketiga macam perhitungan ini saya cantumkan dalam video ini agar kita bisa lebih tepat mawas diri, lebih tepat mengadakan introspeksi pada diri sendiri untuk bisa memperbaiki sifat-sifat yang tertera dalam pengaruh bintang maupun pengaruh hari. Itu serta bisa juga memupuk sifat-sifat yang baik. Karena Tuhan Yang Maha Esa menciptakan kita di dunia ini sebagai manusia yang diberi kesempatan dalam hidup ini memperbaiki yang salah serta mengembangkan yang baik seperti itu.
Nah, maka dari itu jiwa kita, tubuh kita, raga kita, ini adalah mikrokosmos atau makrokosmos yang terdiri dari 4 unsur, unsur tanah, unsur api, unsur air, unsur udara. Nah, dengan demikian, mikrokosmos atau buana alit atau raga kita bisa kelola sendiri. Sedemikian baiknya, sedemikian rapinya, sedemikian hebatnya untuk diri kita sendiri. Nah, dengan kita bisa melihat atau mengetahui baik buruknya sifat-sifat kita, maka dengan tidak kita sadari bahwa kita mempelajari perilaku kita sendiri. Dengan tidak kita sadari bahwa kita mensucikan diri kita sendiri. Membuang hal-hal yang buruk, memupuk, atau mengembangkan hal-hal yang baik atau potensi diri kita yang ada di dalam mikrokosmos atau buana alit. Saudara-saudariku yang terkasih dimanapun berada, di dalam video yang kedua ini, barusan saya sudah sampaikan bahwa Pancawara dan Saptawara dan juga yang dipengaruhi oleh minggu dan tahun atau zodiak itu sangat mempengaruhi dalam sifat manusia yang dihitung dari kelahiran. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, sampai di sini dulu video yang saya sampaikan. Untuk video yang selanjutnya, kita mulai menghitung Pancawara, Saptawara, kita gabungkan, dan juga yang dipengaruhi oleh Wuku. Nah, nanti setelah 3 itu kita gabungkan, maka kita akan tahu sifat-sifat kita. Tapi sebelumnya, untuk video berikutnya, sifat manusia yang dipengaruhi oleh planet-planet atau zodiak berlaku untuk selama-lamanya. Karena ini adalah sifat dasar. Sebagai dasar perhitungan sifat manusia pada hari dan pasarannya. Baik saudara-saudariku terkasih, sampai di sini dulu video yang saya buat yang kedua ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Untuk video selanjutnya ke depan, saya akan mengulas sifat-sifat dasar manusia yang dipengaruhi dari bintang-bintang atau zodiak. Nah, ini sudah saya sampaikan tadi bahwa ini adalah sifat dasar, artinya sifat yang berlaku seumur hidup, selama-lamanya. Ya, seperti itu, bukan berlaku untuk mingguan atau bulanan. Terima kasih sudah menyaksikan video yang mungkin tidak begitu berarti bagi saudara-saudariku sekalian, tapi saya harapkan dalam kehidupan sehari-hari kita bisa mengingat diri kita bahwa diri kita adalah buana alit atau alam kecil yang bisa kita kelola dalam kehidupan ini. Salam sejahtera, salam santun, rahayu, rahayu, rahayu.